pagi Om Sul. Selamat pagi. Wih, lagi apa nih Om? Ya biasa ini lagi santai nih di balai kota. Oh Ya, siap. habis ngopi tadi. Ini Om Sul, tentang hama. Apa ya? Ada yang bisa kita tahu nggak nih Om tentang hama Om? Oke. Jadi hama itu tidak semuanya serangga itu hama. Ya. Hama itu karena keberadaannya itu tidak diinginkan. Jadi kalau kita ketemu lalat misalnya di tempat sampah ya itu bukan hama. Ya karena memang itu tempatnya. Atau kita ketemu ular di hutan, ya di sungai, ya itu bukan hama selama dia tidak mengganggu manusia. Nah, yang dimaksud dengan hama adalah binatang atau serangga yang akibat keberadaannya itu mengganggu. Atau bagi misalnya di restoran itu mungkin satu lalat bisa menjadi problem utama. Jadi bukan banyak tidaknya, tapi keberadaannya itu akibat toleransi ataupun keberadaannya itu tidak diinginkan oleh manusia. Ya itu Om. Oh gitu Om. Terus mengenai hama ada apa lagi nih Om? Nah, kenapa ada hama ya? Kenapa ada hama di rumah atau di fasilitas Bapak Ibu? Ya, itu kan pertanyaan yang sering ada. Ya. Ya karena setiap fasilitas, setiap rumah, setiap lokasi itu hamanya beda-beda. Ada yang problemnya misalnya di restoran ya sudah pasti kecoa Jerman misalnya, tikus, ya kemudian kecoa Amerika, lalat itu hama utamanya. Mungkin di farmasi itu tidak lagi menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau di farmasi, perusahaan farmasi itu sudah sangat ketat dengan cleaning, dengan sanitasi di sana. Sehingga hamanya bukan lagi hama tikus, kecoa, nyamuk, lalat, bukan lagi. Tapi biasanya itu hama-hama gudang atau mungkin hama tradisional, hama primitif yang contohnya itu Cisanura ataupun bug lice. Ya. Kemudian misalnya di food processing, di perusahaan mungkin pengolahan daging, itu hamanya berbeda. Di sana mungkin akan ada tikus, kemudian akan ada kecoa Amerika, kemudian ada kecoa Jerman. Ya sementara di tempat lain yang kondisinya kering, misalnya di pabrik susu, masalahnya bukan itu lagi. Masalahnya itu adalah hama gudang. Ya di rumah misalnya, di Jakarta, itu mungkin misalnya Jakarta Utara masalah utamanya adalah nyamuk misalnya. Tapi mungkin di Bogor nyamuk nggak terlalu banyak, masalahnya itu semut. Jadi setiap kondisi, setiap daerah, setiap tempat itu hamanya berbeda-beda. Nah, kenapa kemudian ada hama? Ya, kita sebutnya namanya segitiga hama. Yang pertama itu karena pasti ada makanan. Makanan bukanlah yang satu piring atau satu baskom, itu bukan itu yang dimaksud. Makanan bagi serangga itu cukup remah-remahan, ya, cukup satu titik nasi, cukup sepotong kue, cukup sepotong roti yang jatuh ke lantai, yang ada di sela-sela meja, ya kalau ini restoran, di sela-sela dapur, itu adalah makanan yang akan menjadi sumber makanan buat hama. Ya, jadi yang pertama itu karena adanya makanan. Tidak ada makanan, tidak ada hama. Contohnya, kenapa di kamar Anda jarang sekali hama di situ? Karena kondisinya itu bersih, tidak ada makanan di sana. Tapi di perkantoran yang sering bawa makanan ke dalam laci, disimpan di loker dan lain-lain, kenapa banyak hama? Karena ada makanan. Jadi salah satu kunci kenapa ada hama adalah karena adanya makanan. Yang kedua, karena adanya sarang. Ya. Mungkin di kamar Anda itu ada makanan, tapi karena tidak ada sarang untuk berkembang biaknya hama itu, ya sehingga dia tidak berkembang di sana. Sarang tidak membutuhkan tempat yang luas seperti gua, tidak harus seperti itu. Tapi retakan 0, sekian mili itu bisa menjadi sarang buat hama.
ukuran semut seperti itu sangat kecil. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan sarang. Jadi bukan sarang yang lubangnya terlalu besar, tapi retakan kecil. Celah yang ada di rumah, yang ada di restoran, yang ada di hotel, yang ada di kitchen, yang ada di pabrik, itu adalah salah satu sarang hama. Lalu sarangnya apa lagi? Sarang yang lain di mesin-mesin produksi, ya, kemudian di kompor-kompor yang hangat, ya, kemudian di refrigerator pendingin, kulkas, itu biasanya di sela-selanya itu ada benua Jerman. Jadi yang kedua, kenapa ada hama? Karena ada sarang di situ. Adanya makanan, adanya sarang ini akan mempercepat perkembangan dari hama. Dengan mengontrol misalnya dari sarang tidak ada makanan, walaupun ada misalnya, dia akan berkurang drastis. Dan yang ketiga, adanya air. Air juga bukanlah air yang mengalir di sungai. Tetesan-tetesan air, ya, sebutir air yang jatuh ke lantai itu sudah cukup buat semut, ya, untuk mendapatkan sumber air. Ya, bahkan beberapa serangga itu cukup mengambil dari makanan yang dia makan itu sebagai sumber air. Tikus, ya, kenapa kemudian ya banyak? Ya, karena adanya air di sekitar kita, air di sekitar bangunan kita, air di sekitar mungkin gudang-gudang yang kita. Nah, segitiga hama ini adanya sarang, adanya makanan, kemudian adanya air, itulah yang menyebabkan kemudian hama berkembang dengan sangat cepat. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana, ya, supaya hama ini berkurang? Nah, sederhana, bagaimana kita memutus antara sarang, makanan, dan air. Tentu dia akan selalu ada, misalnya di pengolahan roti, makanan akan selalu ada. Ya, tapi bagaimana kita mengurangi retakan-retakan? Ya, sehingga sisa-sisa roti itu tidak masuk ke dalam retakan. Tidak ada sarang buat hama. Ya, akan selalu ada, ya, sarang-sarang di sana. Nah, kemudian bagaimana kita membersihkan mesin-mesin secara rutin sehingga hama di sana itu tidak berkembang biak. Dengan kita lakukan itu, maka saya sangat yakin pengalaman kami selama puluhan tahun, hama itu akan terkendali. Nah, supaya ini terkendali tentu harus ada kerjasama oleh tiga pihak. Yang pertama adalah tentu manajemen, komitmen dari manajemen, dari owner, dari pemilik rumah. Ya, dengan menggunakan pest control, tentu saja pest management. Ya. Yang kedua adalah karyawan yang ada di sana. Ya, kalau misalnya di pabrik-pabrik, karyawan, aktivitas karyawan itu akan menyebabkan hama itu ada. Sehingga perlu kita berikan edukasi. Dalam program kami memberikan namanya in-house training. Jadi dengan komitmen dari manajemen, kemudian komitmen dari karyawan, dan yang ketiga adalah, ya, tentu Anda mengundang pest control, pest management expert yang paham terkait dengan pest management, maka masalah di tempat Anda, kami sangat yakin akan selesai. Rekapnya adalah adanya hama itu karena pertama adanya sarang, yang kedua adanya makanan, dan yang ketiga adalah adanya air. Nah, itu semuanya akan sukses ketika melakukan tiga hal. Yang pertama ada komitmen dari manajemen, yang kedua manajemen fasilitas, pemilik rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan, karena karyawan ini kan biasanya bisa sampai ribuan, kadang-kadang bisa 3 shift. Perilaku mereka akan menunjang perkembangan hama. Dan yang ketiga adalah pest management expert. Dengan dua kombinasi ini, hama di tempat Anda